saat bumi menghitam. Apa yang terjadi pada planet kita setelah dinosaurus punah? Sahabat, satu pesan. Bayangkan sebuah kawah raksasa di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kawah ini bukan sekedar lubang tanah, tapi saksi bisu dari akhir sebuah dominasi. Sebuah peristiwa kosmik yang menghapus 75% di kehidupan bumi. Termasuk para raksasa menakjubkan yang kita kenal sebagai dinosaurus. Dari Theropoda ganas, Ceratopsian bertanduk, hingga Sauropoda berleher panjang. Semuanya musnah. Kepunahan massal yang mengubah segalanya. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana mereka punah, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Apa kondisi bumi dan bagaimana makhluk hidup yang tersisa bertahan dari bencana yang dikenal sebagai kepunahan massal kapur paleogen. Mengapa bencana ini terjadi dan siapa yang selamat? Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid dengan diameter sekitar 10-15 km menabrak bumi. Dampaknya begitu dahsyat, menciptakan kawah selebar 180 km yang sekarang dikenal sebagai kawah Chicxulub. Tabrakan ini melepaskan energi setara miliaran bom atom. Sesaat setelah tabrakan, gelombang kejut, gelombang panas, dan tsunami raksasa menghancurkan segalanya di sekitarnya. Namun, dampak yang paling mematikan terjadi setelahnya. Tabrakan ini melemparkan sejumlah besar debu dan jelaga ke atmosfer. Partikel-partikel halus ini menyebar ke seluruh planet, menciptakan selimut tebal yang menutupi langit selama bertahun-tahun. Cahaya matahari tak halang, menyebabkan suhu global anjlok drastis dalam peristiwa yang sering disebut sebagai musim dingin dampak. Tanaman yang bergantung pada fotosintesis adalah korban pertama. Rantai makanan runtuh dari bawah. Para ilmuwan dapat melihat jejak ini di lapisan tipis batuan yang kaya akan iridium, sebuah unsur langka di bumi namun berlimpah di asteroid, yang memisahkan batuan periode kapur dan paleogen. Namun, di tengah kegelapan ada yang tangguh, tumbuhan paku. Catatan fosil menunjukkan bahwa spora paku mendominasi di lapisan batuan yang berada tepat di atas lapisan iridium. Ini menunjukkan bahwa paku adalah salah satu tumbuhan pertama yang berhasil tumbuh kembali di kondisi ekstrim setelah bencana. Paku memiliki kemampuan unik untuk bertahan hidup di tanah yang miskin nutrisi dan kondisi lingkungan yang tidak stabil, menjadikannya pionir dalam proses pemulihan ekosistem. Tentu saja, tumbuhan secara umum punya keunggulan. Beberapa memiliki benih yang dapat tidak aktif dorman di dalam tanah selama bertahun-tahun, menunggu kondisi membaik. Namun, di zaman sekarang, tumbuhan berbunga yang lebih dulu berhasil selamat dan akhirnya mendominasi bumi. Sama seperti mamalia, tumbuhan berbunga memiliki kemampuan reproduksi yang lebih efisien dan adaptif, yang membantu mereka bangkit dari abu dan akhirnya menguasai lanskap. What? Dunia yang baru, gelap, dingin, dan penuh kesempatan. Bumi membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun untuk pulih. Di tengah abu yang berterbangan dan panas mematikan, hewan-hewan kecil berbulu mencari makan, berlarian di antara bangkai dinosaurus. Ini adalah masa-masa awal setelah asteroid menghantam. Ukuran tubuh kecil mereka yang dulunya adalah respon untuk bersaing dengan dinosaurus, kini justru menjadi penyelamat. Dinosaurus yang besar membutuhkan sumber makanan yang melimpah, dan ketika tumbuhan musnah, mereka tidak punya apa-apa lagi. Hewan-hewan besar seperti dinosaurus dan Therosaurus punah, sementara mamalia kecil yang ukurnya sebanding dengan tikus atau tupai berhasil bertahan. Salah satu contoh mamalia kecil yang hidup pasca kepunahan kapur paleogen adalah Purgatorius, yang diyakini sebagai nenek moyang primata. Para ilmuwan berpendapat, bukan hanya ukuran yang kecil, tetapi juga perilaku mereka yang hidup di dalam liang, menjadikan mereka lebih terlindung dari dampak langsung tabrakan dan musim dingin global. Namun perlindungan saja tidak cukup.
Ketika mereka keluar dari liang persembunyian, mereka harus bertahan dari musim dingin global dan kelangkaan makanan yang parah. Siapa yang punya peluang? Mereka yang memiliki pola makan generalis, bukan yang spesialis. Mereka yang tidak pilih-pilih, seperti mamalia pemakan serangga kecil dan para pemakan biji-bijian, menjadi penentu kelangsungan hidup. Pola makan yang fleksibel ini memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk serangga yang mungkin selamat dengan memakan bangkai atau serpian tumbuhan, serta biji-bijian yang tahan lama. Biji-bijian ibarat bank makanan yang tersedia, sekaligus kunci untuk membangun kembali hutan. Mereka yang bergantung pada daun-daunan atau daging hewan besar musnah, sementara mereka yang bisa bertahan dengan serangga, biji-bijian, atau bangkai memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Strategi inilah yang menjadi pondasi bagi kebangkitan mamalia. Tentu saja, mamalia bukan satu-satunya penyintas. Kelompok lain yang berhasil bertahan memiliki strategi serupa. Burung berparuh yang mampu memakan biji-bijian, buaya dengan metabolisme lambat yang bisa bertahan tanpa makanan dalam waktu lama, serta beberapa jenis kadal dan ular juga berhasil melewati masa sulit ini. Mereka semua memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kelangkaan sumber daya dan kondisi lingkungan yang ekstrim. How? Bagaimana para penyintas ini bangkit dan menguasai dunia? Tentu tidak semua mamalia selamat. Hanya sebagian dari mereka yang memiliki pola makan, perilaku, dan ekologi tertentu. Tapi bagaimana mereka bisa berevolusi begitu cepat hingga melahirkan keragaman luar biasa seperti yang kita lihat hari ini? Jawabannya ada pada era Kenozoikum yang sering dijuluki masa kebangkitan mamalia. Peristiwa kepunahan massal pada akhir periode Kapur menciptakan kekosongan besar dalam curug ekologi. Selama jutaan tahun, dinosaurus mendominasi setiap aspek kehidupan, mulai dari predator darat hingga herbivora raksasa. Ketika mereka tiba-tiba musnah, ruang kosong ini membuka jalan bagi kelompok-kelompok yang selamat, terutama mamalia, untuk melakukan radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah peluasan tiba-tiba keanekaragaman spesies ke dalam cara hidup baru. Mamalia yang kecil dan tidak mencolok tiba-tiba memiliki seluruh planet untuk dijelajahi. Hanya dalam 100.000 tahun pertama, mamalia mengalami diversifikasi pesat. Tubuh mereka membesar 3 kali lipat dan pola makan mereka menjadi lebih terspesialisasi seiring dengan evolusi tumbuhan. Perkembangan besar lainnya adalah munculnya keluarga kacang-kacangan yang memicu evolusi mamalia yang lebih besar, seperti Teniolabis tauensis seberat 34 kg. Mamalia mulai berevolusi untuk mengisi peran ekologis yang ditinggalkan oleh dinosaurus. Perkembangan ini bertepatan dengan perubahan perilaku dramatis. Mamalia mulai aktif di siang hari, diurnal. Setelah jutaan tahun hidup dalam bayang-bayang dinosaurus yang berburu di siang hari, kini mereka bisa keluar dari persembunyian mereka di malam hari. Ini membuka lebih banyak sumber daya dan kesempatan bagi mereka. Dunia yang mereka warisi sangat berbeda, ekosistem mulai pulih. Hutan-hutan baru terbentuk dengan dominasi tumbuhan berbunga yang menyediakan sumber makanan baru bagi mamalia. Seiring berjalannya waktu, mamalia terus berevolusi, menciptakan beragam bentuk dan ukuran. Contohnya, nenek moyang paus mulai beradaptasi untuk hidup di laut. Nenek moyang gajah dan badak menjadi herbivora raksasa. Dan nenek moyang kelelawar mengembangkan kemampuan untuk terbang. Keanekaragaman ini tidak akan mungkin terjadi jika dinosaurus masih mendominasi. Tapi, apakah hanya mamalia yang sukses? Tentu tidak. Banyak kelompok lain juga bangkit, termasuk burung, buaya, kadal, dan serangga. Burung, misalnya, juga mengalami radiasi adaptif yang luar biasa, mengisi ceruk arkeologi di udara dan darat yang ditinggalkan oleh Petrosaurus. Buaya dengan metabolisme lambat
dan pola makanan oportunis, berhasil bertahan dan kini menjadi predator puncak di lingkungan air. Meskipun begitu, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Mengapa buaya selamat, sementara Mosasaurus punah? Mengapa tidak ada dinosaurus omnivora kecil yang bertahan? Padahal mamalia kecil bisa. Sains tidak pernah menutup pintu untuk penelitian baru. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.